A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, teman-teman masih puasa ya. Ada semangat ya. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat sehingga masih bisa menghadiri majelis Ramadan jelang berbuka puasa di Masjid Saifullah Al-Azhar Pontianak ini dalam keadaan sehat walafiat. Allah juga masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita bisa merasakan nikmatnya Islam sampai detik ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada manusia yang mulia yang membawa risalah Al-Quran yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga tersampaikan pula kepada para keluarga, para sahabatnya, dan para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kami bisa hadir kembali ya majelis Ramadan jelang berbuka puasa. Sekarang sudah memasuki 12 Ramadan di 1445 Hijriah, dan kita kembali lagi di hari Sabtu ini kegiatan majelis Ramadan yang diselenggarakan oleh komunitas literasi Islam Katulistiwa, yang insya Allah pada sore hari ini kita akan membahas tema aktivitas pemuda dalam mengisi bulan Ramadan yang akan diisi oleh Ustadz Galih Pramono. Jadi sebelum saya mulai, saya ingin berpantun dulu ya. Daun saga, daun jambu, walaupun sedang berpuasa, tetaplah semangat menuntut ilmu. Jadi langsung saja untuk mengefisienkan waktu, kami persilakan kepada Ustadz Galih untuk menyampaikan materi. Kepada Ustadz Galih kami persilakan. Cakep. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para pemuda, teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di momen yang penuh barokah ini yang mana kita dalam 1 tahun ya, dalam 12 bulan itu kita menunggu 1 bulan yang bulan ini penuh dengan keberkahan, yakni bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan ini tentu saja kita menginginkan mendapatkan begitu banyak kemuliaan, yang kemuliaan itu tidak kita dapatkan di bulan-bulan yang lain. Makanya kemudian kita sangat menunggu hadirnya bulan Ramadan. Salawat serta salam tak lupa semoga senantiasa tercurah limpahkan ke haribaan baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga para sahabat, keluarga, serta para pengikutnya yang insya Allah setia hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di tembok ya, di tembok sudah ada judulnya. Nah, insya Allah judul kita kali ini adalah aktivitas pemuda di bulan Ramadan. Nah, jadi kadang-kadang kita itu menghabiskan 30 hari bulan Ramadan, dari mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan, seperti tidak punya aktivitas yang lain kecuali kemudian berlapar-lapar dahaga dan bertidur-tidur di siang hari. Betul tidak? Tidak ya, alhamdulillah. Kalau tidak, berarti kan teman-teman di sini aktivitas di bulan Ramadan itu tidak hanya berlapar-lapar dahaga, tidak hanya tidur-tidur di siang hari, tapi juga banyak aktivitasnya. Nah, di momen Ramadan ini, teman-teman sekalian, jadi kita harus pertama itu mengubah mindset kita soal Ramadan. Jadi
Ramadan itu, jadi Ramadan itu merupakan bulan agung yang kemudian memiliki beragam keistimewaan. Dia itu seperti tamu. Jadi kalau kita itu teman-teman sekalian punya rumah gitu ya, kita punya rumah kita 12 bulan. Nah, di antara 12 bulan itu ada satu bulan yang hari itu, hanya hari itu saja bulan itu datang, yaitu tamu spesial. Nah, selayaknya kita punya tamu spesial, tamu yang agung, maka kita juga harus menyiapkan, ya, menyiapkan kondisi rumah kita supaya apa? Supaya layak untuk didatangi oleh tamu spesial ini. Seperti apa? Kalau kita tentu saja kalau kita punya tamu spesial, ya, pastilah pertama kali kita akan berusaha membersihkan rumah kita, membuat rumah kita menjadi wangi. Betul tidak? Betul. Itu kan namanya kita menyiapkan diri untuk menyambut tamu agung, tamu spesial. Kemudian juga kita menyiapkan segala sesuatu. Bahkan seringkali kemudian kita menyisihkan sebagian uang kita untuk pergi ke toko buah, mungkin membeli snack, membeli makanan untuk menyambut tamu kita, karena yang akan datang adalah tamu yang spesial. Betul tidak? Betul. Nah, seharusnya gitu juga ketika kita menyambut bulan Ramadan. Nah, ketika kita menyambut bulan Ramadan, juga kita selayaknya harus memperlakukan bulan Ramadan ini sebagai tamu yang agung yang kemudian datang kepada kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama tentu saja kita harus melakukan aktivitas taubat. Ya, karena kita tahu, kita berharap di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita. Apalagi di bulan Ramadan ini kita tahu ada malam Lailatul Qadar, yang di malam itu di dosa-dosa kita diampuni. Malam yang selevel dengan 1000 bulan. Kemudian kita juga harus meminta maaf kepada sesama manusia dan membereskan muamalah-muamalah sebelumnya yang mungkin belum terselesaikan, yang bisa kita selesaikan maka harus segera kita selesaikan. Nah, ini adalah awal mula ketika kita ingin menyambut Ramadan. Jadi ada dua hal. Yang pertama, kita harus membersihkan diri kita dengan tobatan, dengan tobat-tobat. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, kita juga harus, ya, memaafkan atau meminta maaf kalau kita punya kesalahan dengan saudara-saudara kita sesama muslim. Sebagaimana selayaknya kita manusia, ya, kita berinteraksi dengan sesama kita. Ketika kita ada salah, maka kita harus meminta maaf dan juga saling memaafkan. Nah, teman-teman sekalian, supaya kita punya bayangan kenapa kemudian Ramadan itu adalah bulan yang tamu spesial bagi kita. Karena di dalam hadis-hadis Nabi SAW telah diriwayatkan banyak sekali mengenai keutamaan keberkahan bulan Ramadan. Yang pertama adalah hadis dari Imam At-Tabrani. Beliau SAW bersabda, telah datang bulan Ramadan kepada kalian, bulan barokah yang di dalamnya Allah mendatangi kalian, maka turunlah rahmat dan dihapuskanlah kesalahan-kesalahan. Di bulan itu Allah mengabulkan doa. Di bulan itu Allah melihat, memperhatikan perlombaan di antara kalian, dan Allah membanggakan kalian kepada para malaikat. Maka perlihatkan kepada Allah kebaikan, sebab orang yang celaka adalah yang tidak mendapatkan rahmat Allah di dalamnya. Nah, di dalam hadis ini, teman-teman sekalian, bahwasanya Allah itu menjelaskan, ya, Rasulullah SAW itu menjelaskan begitu banyak keberkahan di bulan Ramadan. Yang pertama, di bulan Ramadan itu bulan diturunkannya rahmat. Ya. Kemudian yang kedua, di bulan Ramadan itu ketika kita melakukan aktivitas di bulan Ramadan dihapuskanlah kesalahan-kesalahan. Dan yang selanjutnya adalah Allah mengabulkan doa-doa kita. Makanya di bulan Ramadan ini jangan sia-siakan waktu kita untuk kemudian memperbanyak doa, memperbanyak berbuat kebaikan, memperbanyak istighfar. Kenapa? Karena di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan di bulan Ramadan 3 hal tadi. Kemudian di hadis yang lain, ya, oleh Ibnu Khuzaimah, Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian bulan yang mulia
Di bulan tersebut terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Puasanya dijadikan sebagai satu kewajiban, sholat malamnya adalah suatu amalan sunnah. Siapa saja yang melakukan kebaikan amalan sunnah pada bulan tersebut, seperti ia melakukan kewajiban di waktu lainnya. Siapa yang melaksanakan kewajiban pada bulan tersebut, seperti menunaikan 70 kewajiban di waktu lainnya. Nah, teman-teman sekalian, ini ada satu perumpamaan yang luar biasa ya. Jadi kalau kita sholat, ya, kita kan ini ya. Jadi kita bayangkan kalau kita tidak sholat itu kan kita ada perasaan yang ngerasa sedang melaksanakan dosa ketika kita tidak sholat. Kayak kemudian kita buru-buru sholat. Nah, sholat itu adalah satu kewajiban. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi ketika kita melaksanakan kewajiban, ya, siapa yang melakukan kebaikan amalan sunnah pada bulan tersebut itu seperti melakukan kewajiban di waktu lainnya. Jadi ketika kita melakukan satu aktivitas sunnah, itu levelnya, nilainya seperti kita sedang melakukan satu kewajiban. Berarti pahalanya itu begitu luar biasa. Makanya kemudian ketika kita melakukan aktivitas apapun di bulan Ramadan, itu insya Allah pahalanya itu sama seperti pahala ketika kita sedang melakukan satu kewajiban. Apalagi kemudian kita melaksanakan kewajiban, maka kewajiban itu levelnya itu adalah seperti menunaikan 70 kewajiban di waktu lainnya. Kalau teman-teman sholat di bulan Ramadan yang pahalanya 1 misalkan ya, maka di bulan yang lain pahala sholatnya 1, maka ketika teman-teman itu sholat di bulan Ramadan atau saum di bulan Ramadan, maka Allah lipatkan pahalanya menjadi 70 pahala kewajiban. Nah, dan keutamaan ini tidak kita temukan di bulan-bulan yang lain. Maka kemudian bulan Ramadan ini menjadi bulan yang betul-betul spesial. Karena Allah lipat gandakan pahala kita di bulan Ramadan. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita belajar tentang manajemen diri ya, tentang self development, itu kadang kan kita belajar soal manajemen waktu, manajemen tenaga, kemudian cara mengatur waktu, cara membuat planning dan sebagainya. Nah, setidaknya ya dari dalil-dalil ya, ada 3 hal yang harus kita programkan ketika kita itu berada di bulan Ramadan. Nah, program yang pertama itu adalah program untuk mengoptimalkan amalan penghapus dosa. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak doa. Dan yang ketiga berlomba dalam kebaikan. Nah, dari mana kemudian datangnya 3 program ini? Nah, datangnya 3 program ini alhamdulillah itu sudah Allah jelaskan satu-satu. Yang pertama tadi adalah programnya, ingat ya, yang pertama apa programnya? Mengoptimalkan amalan penghapus dosa. Nah, di bulan Ramadan ini kita punya senjata. Oleh Allah Subhanahu wa taala kita dibekali senjata untuk menghapus dosa. Nah, kalau senjata itu kita perbanyak, kita optimalkan, maka bisa menghapus dosa-dosa kita. Apa dalilnya? Yang pertama itu adalah ini ya. Yang pertama adalah berpuasalah kalian karena melihatnya, berbukalah kalian karena melihatnya, dan sembelilah kurban karena melihatnya pula. Jika hilal itu tertutup dari pandangan kalian, sempurnakanlah menjadi 30 hari. Jika ada 2 orang saksi, berpuasalah dan berbukalah. Ini adalah dalil tentang berpuasa. Kemudian pahala spesial saum ya. Dari hadis riwayat Muslim. Setiap amal yang dilakukan anak Adam dan dilipat gandakan, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang memberi ganjarannya. Orang yang berpuasa meninggalkan syahwat dan makannya demi aku semata. Artinya teman-teman sekalian, ketika kita melakukan setiap amalan di bulan Ramadan, maka akan dilipat gandakan. Bahkan satu kebaikan itu oleh Allah Subhanahu wa taala dijanjikan bisa dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Nah, ayat-ayat ini menunjukkan kita sudah layaknya di bulan Ramadan ini memprogramkan diri kita untuk memperbanyak amalan-amalan soleh, yang amalan itu bisa kemudian mencatatkan skor kita, mencatatkan amal kita menjadi berkali-kali lipat.
Nah, kemudian juga ada sebuah hadis riwayat Bukhari, "Man shoma Ramadhanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ketika kita juga berpuasa, nah puasa ini juga menjadi satu penghapus dosa kita. Kemudian juga di hadis yang lain, sholat fardu 5 waktu, sholat Jumat ke Jumat berikutnya, dan Ramadan ke Ramadan berikutnya menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan di antara masa tersebut seandainya dosa-dosa besar dijauhkan. Nah, selain tadi berpuasa, teman-teman sekalian, amalan lain yang juga Allah anjurkan, Rasulullah anjurkan kita untuk memperbanyaknya itu adalah qiyamul lail atau sholat malam. Barang siapa yang mendirikan sholat malam di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, jadi tadi kita punya satu ya, amalan utama kita di bulan Ramadan itu adalah berpuasa. Nah, kemudian amalan yang kedua yang harus kita perbanyak itu adalah qiyamul lail. Jadi dua amalan itu, amalan yang pertama puasa, ini adalah amalan wajib kita. Amalan yang kedua itu adalah qiyamul lail. Ini adalah dua amalan yang apabila kita perbanyak di bulan Ramadan, ini adalah amalan program pertama kita untuk menghapus dosa-dosa kita. Nah, kita masih punya sisa berapa puluh hari, Bang Irwan? Ini hari ke-12 ya? Berarti 18. Masih punya sisa 18 hari lagi. Nah, kita masih punya 18 hari senjata untuk menghapus dosa-dosa kita di masa yang lampau. Nah, teman-teman sekalian, mumpung kita masih punya waktu, maka pergunakan waktu ini untuk tadi memprogramkan diri kita ya supaya dosa-dosa kita dihapus. Nah, program yang kedua itu adalah kita memperbanyak sholat tarawih. Siapa yang menunaikan qiyamul lail bersama imam hingga selesai, dicatat baginya pahala qiyamul lail semalam suntuk. Ya, ini adalah hadis tentang tarawih. Nah, kemudian tadi ya, program yang kedua itu adalah program memperbanyak doa. Yang pertama tadi program puasa, kemudian qiyamul lail itu adalah program kita yang pertama, menghapus dosa dengan puasa dan qiyamul lail. Nah, yang kedua adalah program memperbanyak doa. Ada 3 doa yang tidak tertolak. Yang pertama, doa pemimpin yang adil, doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Yang ketiga adalah doa orang yang terzalimi. Nah, kalau dari tadi teman-teman sahur sampai kemudian sekarang ya, sampai mau berbuka ini belum berdoa, maka segera berdoa. Kenapa? Karena doa ini doa yang tidak akan tertolak. Namun tentu saja bukan berarti doa yang tidak akan tertolak itu Allah kabulkan saat ini, tidak. Tapi doa itu bisa jadi dikabulkan nanti atau kapanpun Allah mau. Tapi doa itu, doa di bulan Ramadan ini, doa orang yang berpuasa ini adalah salah satu jenis doa yang tidak akan tertolak, tidak ada hijab. Makanya kita sebaiknya memperbanyak doa. Nah, aktivitas yang lain ya, yang menjelaskan tentang memperbanyak doa adalah dianjurkan bagi orang yang berpuasa untuk berdoa sepanjang waktu puasanya selama ia berpuasa dengan doa-doa yang sangat penting bagi urusan akhirat dan dunia, bagi dirinya, bagi orang-orang yang dicintai, dan untuk kaum muslimin. Nah, jadi ini adalah jenis-jenis doa yang dianjurkan kita laksanakan di bulan Ramadan. Jadi teman-teman, kemudian yang ketiga, tadi kita punya 3 program ya. Yang pertama program penghapus dosa dengan 2, apa tadi? Program penghapus dosanya apa? Puasa dan qiyamul lail. Yang kedua program untuk memperbanyak doa. Nah, yang ketiga adalah program untuk melipat gandakan pahala atau program untuk memperbanyak amalan sholih. Nah, amalan sholih program Fastabiqul Khairat ini ada banyak sekali macamnya. Ada tilawah dan tadabbur Al-Quran, ada sedekah, ada itikaf di masjid, ada umroh, ada mencari nafkah. Teman-teman yang sudah kerja mencari nafkah di bulan Ramadan itu juga pahalanya dilipat gandakan.
Jadi jangan kemudian beranggapan mentang-mentang bulan Ramadan beribadah di masjid saja tidak bekerja, tidak. Jadi bekerja itu kewajiban bagi kita, yang kewajiban itu tadi kata Allah kalau kita melaksanakan kewajiban di bulan Ramadan pahalanya dilipatkan berapa? 70 kali. Jadi kalau kita bekerja di bulan Ramadan lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa taala, itu pahalanya Allah lipatkan 70 kali dibanding kita bekerja di hari yang lain. Makanya ketika bulan Ramadan juga jangan kemudian mengendorkan pekerjaan kita. Kemudian menebar perdamaian, thalabul ilmi, dakwah, dan jihad. Nah, jihad ini terutama bagi saudara-saudara kita seperti yang ada di Palestina. Saudara-saudara kita di sana itu kan hingga hari ini masih terus diperangi oleh Zionis. Ya, kita di sini tidak bisa membantu saudara-saudara kita di sana selain dengan doa dan dengan harta. Dengan harta pun kadang-kadang hartanya belum nyampe ke sana karena perbatasannya sampai saat ini masih diblokir oleh Zionis. Nah, ini adalah program-program yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian ada banyak sekali program yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Maka di sisa hari 18 hari bulan Ramadan ini, mari kita programkan diri kita untuk memperbanyak berbuat kebaikan. Setidaknya ada 3 program, kita bisa milih di antara 3 program itu mana program-program yang mau kita selesaikan hingga 18 hari ke depan. Nah, mungkin demikianlah sharing mengenai aktivitas pemuda di bulan Ramadan. Mungkin demikianlah materi dari saya akhiri, saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, jazakallah khair kepada sekalian yang sudah memberikan sharing-sharingnya terkait program-program untuk mengisi di bulan Ramadan. Kalau saya catat tadi, Ramadan adalah tamu spesial. Jadi kalau tamu spesial harus kita siapkan. Jadi kalau kita ibaratnya Ramadan adalah tamu, maka sebelum ketika tamu itu datang kita ingin memberikan yang terbaik. Baik, untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya seputar tema aktivitas apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengisi bulan Ramadan. Jadi teman-teman ada yang bertanya silakan. Oke. Berat nih pertanyaan. Pak Dipo silakan Pak. Agak maju sini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Pak. Pertanyaan saya, persiapan bulan Ramadan. Apakah kalau kita ada utang, itu harus kita lunasi dulu? Pertanyaan saya di sini. Aduh. Baik, terima kasih Pak Dufo. Terkait utang ya, apakah segera bisa langsung dijawab? Yang lain. Oke, kita tampung dulu. Ada pertanyaan yang lain terkait tema kita, aktivitas pemuda dalam mengisi bulan Ramadan. Oh, silakan. Bang Husni, maju sini Bang. Sini. Waalaikumsalam. Dekat kan? Tadi kan soal kegiatan yang kewajiban dulu, pahalanya berlipat. Kita makan dosa di bulan Ramadan, dosa juga berlipat juga. Oke, baik. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama tadi, apakah kita harus melunasi hutang dulu? Yang kedua terkait ketika tadi di bulan Ramadan, bulan dilipat gandakan pahala kita, ya. Kalau wajib tadi dilipat gandakan 70 kali lipat, ibadah sunnah itu nanti pahala setara dengan ibadah wajib, gitu ya. Dan apakah ketika kita melakukan dosa itu juga dilipat gandakan? Ya, nah, yang mana dulu Ustaz? Baik. Nah, yang pertama tadi kan pertanyaannya soal hutang piutang ya.
Jadi hutang itu kan hukumnya wajib dibayar. Betul tidak? Betul ya. Hutang itu hukumnya wajib dibayar. Jadi kalau kita punya hutang ya wajib membayar. Nah, memang dalam syariat Islam, kalau di dalam kitab ini yang Nizamul Iqtisadi fil Islam itu kan dijelaskan. Jadi seandainya memang kita tidak mampu membayar hutang itu kan nanti kita masuk horimin, orang berhutang yang tidak mungkin lagi mampu membayar hutang ini. Jadi di sini ada dua ini ya, ada dua hukum. Hukum yang pertama itu kan hukum bagi yang berhutang, kemudian yang kedua hukum yang bagi yang memberi hutang. Nah, hukum yang memberi hutang itu kan ada dua tuh, mengikhlaskan dapat pahala, atau yang kedua ya menagih gitu sampai dapat haknya. Nah, sedangkan bagi yang punya hutang wajib hukumnya itu adalah satu, wajib membayar jika dia sudah memiliki kemampuan untuk membayar atau sudah jatuh tempo. Jadi dalam hutang piutang itu kan ada tempo ya. Misalkan kita berhutang, saya berhutang nih sama Bang Irwan 500.000. Saya hutangnya temponya 1 bulan. Nah, kalau udah 1 bulan ya belum mampu, maka saya minta tambah tempo. Tapi kalau Bang Irwan tidak mau menambah tempo, maka saya wajib membayar. Tapi kalau tidak mampu gimana? Nah, kalau tidak mampu maka bisa mencari bantuan kepada yang lain untuk kemudian hutang tadi bisa dibantu untuk dilunasi. Tapi kalau tidak bisa, maka dalam kitab Nizamul Iqtisadi itu kalau tidak salah ya, itu dijelaskan negara yang kemudian menanggung hutangnya. Maka negara yang membayari hutangnya. Tapi kan kalau sekarang tidak ya Bang Iron. Sekarang kalau kita lihat hutang negara itu kan banyak ya. Malah rakyatnya yang disuruh nanggung hutang negara. Nah, tadi sebenarnya kan saya di sini nggak cocok sebenarnya disebut Ustaz. Bang Galih pun nggak apa gitu. Jadi kan kita di sini sharing-sharing gitu ya. Sharing-sharing. Nah, tadi soal fikih mungkin nanti di forum yang lain ada ustadz khusus yang paham soal fikih. Nah, kita hadirkan di sini untuk membahas fikih. Nah, kalau saya itu tadi bahas soal program-program yang ya kita sebagai pemuda bisa kita kerjakan lah di bulan Ramadan. Terus kemudian soal apakah dosa di bulan Ramadan itu juga akan dilipat gandakan. Jadi memang ada dalil yang menyatakan bahwasanya di tempat-tempat khusus di Baitul Maqdis, di Makkah dan Madinah itu di bulan Ramadan ketika kita melakukan aktivitas kemaksiatan, maka dosanya itu juga dilipat gandakan. Tapi saya belum mungkin yang lain pernah membaca ya, saya juga belum membaca apakah kemudian dosa di tempat-tempat lain seperti kita di masjid nih kita melakukan aktivitas dosa apakah dilipat gandakan atau tidak, nah itu tidak tahu dalilnya seperti apa. Kalau ditanya dosa atau tidak ya jelas dosa kan gitu. Yang penting dosa aja itu sudah harus kita hindari. Jangan mentang-mentang tidak dilipat gandakan lalu kita kerjakan kan jangan sampai gitu ya. Jadi walaupun tidak dilipat gandakan tetap kita tinggalkan. Itu kan mindset sederhananya seperti itu. Karena memang tadi soal apakah dilipat gandakan atau tidak itu kan butuh dalil ya. Dan harus ada ustadz yang kompeten yang kemudian menjelaskan soal itu. Ya mungkin itu. Oke, bagaimana bagi yang bertanya? Jadi kalau untuk Pak Dipo, kalau bagi kita yang berhutang dan orang lain ya bisa disegerakan untuk dibayar ya. Atau kalau memang belum mampu bisa dikomunikasikan dengan yang si pemberi hutang. Kalau kita yang memberi hutang kepada orang lain ya bisa dikomunikasi dengan baik-baik gitu ya. Bisa di silaturahmi ke rumahnya gitu. Dan kalau terkait ini mungkin ulama juga ada yang menyampaikan dilipat gandakan kayaknya. Mungkin ada lah. Mungkin ada ya. Nanti mungkin bisa dibaca-baca atau ditanya dengan ustadz-ustadznya. Baik, selanjutnya bagi teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya seputar aktivitas pemuda untuk mengisi bulan Ramadan atau yang ada ingin cerita aktivitas apa saja yang biasa dilakukan ketika di bulan Ramadan khususnya bulan Ramadan kali ini. Ada yang ingin cerita silakan. Kan banyak tuh kalau kita apalagi menjelang berbuka itu kan ngabuburit. Nah biasanya
Teman-teman kalau ngabuburit itu ngapain? Selain misalnya hari ini ke masjid, ada yang ingin cerita? Bang Fatur gitu? Boleh cerita? Biasa kalau ngabuburit ngapain gitu sama teman-teman? Ah, sini, boleh cerita sini. Nanti bisa sekalian ditanyakan Bang Ali. Boleh enggak Bang? Tak boleh. Haram. Kalau Bang Fatir kan biasanya main motor tuh. Nah, biasanya kalau ngabuburit tuh ngapain? Main motor atau ada aktivitas yang menyenangkan yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Maka sebelumnya bagi teman-teman yang belum kenal saya Batra Mansyah. Jadi untuk bercerita sih enggak lah ya, mungkin sharing sedikit ya. Kalau untuk kegiatan remaja sekarang, khususnya saya gitu, kalau bulan puasa itu liburnya lebih banyak dan juga mungkin kegiatan yang kurang berfaedah kayak tidur itu lebih banyak juga. Nah, terus kalau untuk sore juga itu biasa kami jalan-jalan cari takjil, mutar-mutar kota Pakai motor. Iya, pakai motor. Tuh. Terus Menikmati sunset. menikmati sunset. Nah, habis buka kami kumpul bareng, main sholat tarawih, tadarusan sampai jam 10. Nah, lanjut lagi sampai bangun sahur. Sholat subuh, tidur, bangun, zuhur, terus sampai masuk sekolah. Nah, kalau masuk sekolah itu sekolah pun bagi kami bukan sekolah, lebih ke absen doang. Jadi kami ke sekolah itu absen, tidak ada belajar. Di sekolah kami tidur, tidak ada belajar. Mantap, woi. Nah, itu mungkin kegiatan saya selama bulan puasa dan alhamdulillah saya juga selain itu masih dicek sama Bang Aan, masih dikontrol terus sama Bang Aan. Kalau diajak mah dakwah. Iya, biasa atur sekian nanti jam sekian ini lokasinya. Jadi itu Bang Aan itu seperti alarm saya lah. Jadi untuk lebih mengontrol saya. Nah, Agar apa? Biar ikut dakwah. iya, agar lebih ikut dakwah. Jadi tidak sekedar cuma bulan puasa doang, kita juga harus isi kegiatan kita dengan hal-hal yang positif. Nah, jadi begitulah kegiatan saya selama bulan Ramadan ini. Nah, untuk Bang Gali saya ada pertanyaan. Ada tambahannya enggak? Iya, sedikit ada pertanyaan. Kalau tahun lalu kita puasanya ada bolong 2, nah terus untuk tahun sekarang kita belum bayar, apakah masih tetap bisa dibayar setelah bulan puasa Ramadan tahun ini? Yang 2 bolong tahun kemarin. Nah, begitu. Istilah kata hutang tahun lalu apakah bisa dibayar tahun ini? Itu Pak Gali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang Fatur ya sudah sharing-sharing terkait aktivitas selama di bulan Ramadan tahun ini. Langsung saja pertanyaan langsung jawab. Bang Ali. Ini pertanyaannya fikih lagi pula. Nanti sambil kita diskusi Fatur. Jadi yang saya tahu tuh sebenarnya yang perempuan ya. Kalau perempuan itu kan ada hukum, kalau perempuan itu kan ada haid, ada liburnya ya puasa ya. Jadi mereka kan juga wajib mengkodok mengkodok puasa. Nah, mengkodok puasa itu memang afdol itu artinya apa, yang paling dianjurkan itu adalah sebelum Ramadan berikutnya. Nah, tapi memang kalau tidak memungkinkan dalam 1 tahun itu mengkodok puasa, maka bisa kita lanjutkan. Kalau perempuan itu bisa kita lanjutkan untuk untuk 1 periode puasa berikutnya kita juga mengkodok. Nah, kadang-kadang perempuan itu apalagi mereka yang sudah berkeluarga gitu. Jadi tahun ini mereka hamil,
lalu tahun depannya mereka hamil lagi, tahun depannya mereka hamil lagi gitu, sehingga mereka tidak sempat untuk mengkodok puasanya. Nah maka mengkodoknya itu bisa digabung-gabung di tahun-tahun berikutnya. Itu kalau perempuan gitu. Nah untuk laki-laki memang saya sendiri malah belum pernah gitu. Alhamdulillah sampai hari ini belum pernah, dari balik sampai sekarang itu belum pernah bolong puasa gitu. Jadi belum tahu tadi tentang apa hukum tentang mengkodok puasa bagi laki-laki. Nah mungkin gitu. Jadi jawaban Bung Fatur belum terjawab ya, nanti kita diskusikan di belakang sambil cari-cari baca-baca kitab-kitab PDF kita. Oke mungkin gitu. Oke, Bang Ali, tadi saya menarik cerita dari Bang Fatur tadi itu kan. Kalau sore-sore itu biasanya ngumpul sama teman-temannya keliling kota pakai motor gitu. Nah, jadi kalau lagi ngumpul tuh anak muda tuh apa sih yang bisa dimanfaatkan untuk mereka untuk ngisi-ngisi waktu buka puasa, menjelang berbuka puasa biar dapat pahala gitu. Karena kan tadi ini mumpung berlipat ganda nih pahalanya, apa yang bisa kita lakukan agar nih banyak pahala gitu, ketika ngumpul. Ya, jadi ketika kita berkumpul seperti ini, nah itu ada satu amalan yang amalan itu luar biasa, namanya amalan dakwah. Jadi dakwah itu sesuai dengan, misalkan di dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi di situ misalkan ayat hadis, mandala ala khair falahu mislu ajrihi, barang siapa mengajak kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala yang serupa. Nah jadi teman-teman kalau kita itu ada dimanapun, usahakan waktu kita itu kita gunakan selalu untuk dakwah. Dakwah itu ya nggak usah berat-berat amat gitu. Dakwah ngajak temennya datang ke kajian kayak ini ya, walaupun kajiannya nggak kayak kajian ustadz ya, nggak kayak kajian ustadz ya. Jadi teman-teman jangan anggap di sini ya di depan ustadz gitu, kita sama-sama mahasiswa gitu kan, cuman pengen berbagi aja gitu. Nanti mungkin minggu depan atau Rabu nanti bisa teman yang di belakang maju ke depan gantikan saya sini, bisa Husni, bisa Fatur tadi udah punya public speaking lah. Rabu depan ngisi itu harus ini ya. Gantian lah gitu. Nah gitu. Jadi ya kayak saya gini ya, walaupun bukan ustadz tapi berbagi kepada teman-teman dalam rangka untuk mengajak kepada kebaikan. Dari mandala ala khair falahu mislu ajrihi, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala yang sama, yang serupa. Gitu. Jadi kalau kita ketemu dengan teman, nah gunakan waktu kita untuk kenalan. Nah ini kan banyak ini yang belum kenal nih. Nah silakan saling kenalan nih. Ada teman-temannya di belakang nih, ada teman-teman yang di sebelah nih. Mungkin belum saling kenal. Nah kita kenalan, mungkin suatu waktu kita jadi sahabat. Jadi teman, bisa main game bareng-bareng gitu. Atau bisa berbisnis bareng-bareng, kan kita nggak tahu masa depan kita. Makanya kita di waktu ini kita perbanyak teman, perbanyak kebaikan. Mungkin gitu Bang Irwan. Oke, saya ada pertanyaan lagi nih Bang. Kalau anak-anak muda ini kan biasanya suka main game, apalagi mendekati menjelang berbuka puasa, mengisi waktu lah sambil nunggu azan maghrib gitu. Nah kalau misalnya mau main game-game online itu boleh nggak Bang? Dan kira-kira bisa berpahala nggak tuh main game? Ya. Jadi pertanyaan saya, apa hukumnya main game? Apa hukumnya main game? Coba. Ada yang bisa jawab nggak? Apa hukumnya main game? Coba. Sunnah. Apa yang bisa sunnah, Pak? Misalkan dia perang-perangan. Sunahnya karena takbir ya. Sunahnya karena takbir. Sunahnya takbirnya. Sunahnya karena takbirnya, bukan gamenya kan. Ya. Jadi gamenya sendiri itu kan mubah ya. Jadi kan ada hukum itu kan ada dua ya kalau kita belajar fikih gitu, belajar sedikit tentang fikih. Ada hukum perbuatan, ada hukum benda. Nah, game itu sebagai benda itu kan hukumnya mubah. Boleh gitu kita gunakan, kan tidak najis, tidak apa, itu game.
Nah, sama kayak rokok. Rokok itu hukumnya apa? Rokoknya. Rokoknya itu hukumnya mubah. Rokoknya itu tidak najis, tidak ada benda najisnya di rokok itu. Tidak terkena najis. Nah, merokoknya itu baru berhukum. Ada hukum yang lain. Nah, merokok itu bisa wajib. Ya, kayak ngopi itu bisa wajib. Jadi saya punya punya guru. Saya ikutin di YouTube sih, bukan guru langsung. Pernah ketemu sekali gitu, tapi selebihnya lewat YouTube. Nah, beliau tuh membahas soal hukum ngopi, hukum rokok. Nah, jadi bagi para penuntut ilmu, kadang-kadang kalau mereka itu tidak ngopi, tidak merokok, itu tidak bisa konsen untuk ilmu. Nah, sedangkan menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wal muslimat. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Nah, maka kalau nak minum kopi, sedangkan yang dituntut itu adalah ilmu yang wajib, maka minum kopi menjadi wajib. Tapi tidak boleh juga minum kopi di siang hari bulan Ramadan. yang bukan lagi wajib, haram. Nah, jadi minum kopi itu kalau bisa menghilangkan kantuk kita supaya kita bisa menuntut ilmu-ilmu yang wajib, maka hukumnya wajib. Tapi kalau minum kopi itu menyebabkan kita sakit-sakitan, maka hukumnya menjadi haram. Jadi merokok itu hukumnya tergantung diri masing-masing. Gitu. Ini pendapat yang saya ambil ya dari Kiai namanya Kiai Sidik Al-Jawi. Jadi beliau itu menjelaskan ya tergantung masing-masing. Kalau individunya itu ketika ngopi itu tidak apa-apa ya dia bisa mubah, bisa sunnah, bisa wajib tergantung keperluan dia kenapa dia ngopi. Termasuk ngerokok tadi. Termasuk gamenya tadi kan mubah ya. Nah, kalau nge-game dalam rangka kita untuk dakwah, bisa nggak game dalam rangka kita dakwah? Zaman sekarang ini teman-teman kalau kita dakwah itu pakai metode yang dulu-dulu, kira-kira ada nggak yang mau ikut? Anak-anak mahasiswa, anak-anak Gen Z itu kan sukanya main game ya. Nah, kita bisa masuk lewat game, ajak main game, lalu kita obrolkan soal dakwah, soal ayo sholat. Nah, itu bisa kita lakukan gitu. Kadang-kadang kan orang itu mau mendengarkan kita kalau dia sudah trust ke kita, kalau sudah percaya dengan kita. Nah, trust itu kan bisa dibangun lewat game. Jadi main game itu juga kadang-kadang bisa sunnah gitu. Kalau misalkan niat kita itu untuk dakwah gitu, Bang. Oke, syukran Bang Adi. Kamu ini masih banyak waktunya. Bagi teman-teman yang bertanya, silakan. Masih ada waktu. Ada lagi? Silakan. Bang Rizky, maju sini Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Rizky. Ingin bertanya ke Bang tadi. Tidak mau sebagai Ustaz, panggilnya Bang. Bang Ustaz. Bang Gadi. Nah, jadi gini Bang Gadi. Jadi saya mau bertanya terkait interaksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, ada yang bilang kalau bulan Ramadan itu harus menghatamkan Al-Quran. Ada yang bilang juga katanya tidak penting, maksudnya tidak harus menghatamkan, tapi itu misalnya baca Al-Quran. Atau misalnya jadi yang penting misalnya ada juga mentadaburi atau mengkaji. Nah, jadi sebenarnya ini yang mana dari beberapa penjelasannya terkait interaksi dengan Al-Quran. Pertanyaannya susah. Oke. Nah, jadi sebenarnya tadi materinya kan panjang ya. Nah, jadi soal tilawah Al-Quran, tadi kan pertanyaan Mbak Rizky ya. Nah, jadi tilawah Al-Quran di bulan Ramadan itu juga salah satu aktivitas yang sangat dianjurkan, yang nilainya itu adalah sunnah, ya, bukan wajib ya. Nilainya itu adalah sunnah. Sunnah itu kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Apa dalilnya? Ya, hadis Bukhari dan Muslim, Sahih. Jibril menemuinya setiap malam pada bulan Ramadan hingga terbaring. Saat itu Nabi SAW menunjukkan hafalan bacaan Al-Qur'annya kepada Jibril. Nah, ini adalah aktivitas tilawah dan tadabbur Al-Qur'an.
Kemudian keutamaan membaca Al-Quran. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dengan bacaan tersebut, satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ini juga tadi berbicara soal keutamaan membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu satu huruf dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Di dalam Al-Quran itu ada berapa huruf? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan dalam suatu kitab bahwasanya di dalam satu mushaf Al-Quran itu terdapat 1.027 huruf. 1.027.000 huruf. Nah, 1.027.000 huruf. Dikalikan 10 berarti ada 10 juta kebaikan setiap satu kali khatam Al-Quran. Tapi juga di bulan Ramadan ini ada amalan lain yang amalan itu bisa senilai dengan, misalkan nih kita pengen dapat lebih. Caranya gimana? Caranya kita dengan berwakaf Al-Quran. Langsung closing. Ya, dengan berwakaf Al-Quran. Nah, dengan berwakaf Al-Quran itu kan ada hadisnya. Idza matal insanu in qata'ahu amaluhu. Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka akan putus semua catatan amalnya, ila min salasin, kecuali 3 perkara. Min shadaqatin jariyah, yakni sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah salah satu yang paling dianjurkan itu adalah sedekah Al-Quran. Nah, bayangkan teman-teman sekalian, kita punya saudara-saudara kita ya di Indonesia ini. Menurut data Kementerian Agama, ada kurang lebih 65% kaum muslimin yang tidak bisa membaca Al-Quran. 65%. Jadi kalau ada 10 orang nih disejajarkan, itu ada 6,5 orang 6,5 orang yang tidak bisa baca Al-Quran. Jumlahnya lebih dari separuh penduduk kaum muslimin di Indonesia ini tidak bisa baca Al-Quran. Dan menurut Kementerian Agama, setiap tahun itu dibutuhkan 6 juta mushaf Al-Quran untuk disebarkan ke seluruh Indonesia. Tetapi yang baru dicetak itu kurang lebih 1 juta setiap tahun. Artinya masih banyak sekali kebutuhan Al-Quran yang belum terpenuhi di Indonesia ini. Nah, kalau kita lihat ke pelosok-pelosok ya, kadang-kadang kan ada tim saya gitu, saya di Badan Wakaf Al-Quran itu, tim masuk-masuk pelosok-pelosok itu ada kampung-kampung yang sampai hari ini tidak punya Al-Quran, tidak bisa membaca Al-Quran. Nah, kalau kita bisa mewakafkan satu mushaf Al-Quran yang kadang harganya 70.000, 100.000, kemudian dibaca setiap hari, nah itu insya Allah kita juga bisa dapat pahala nih, walaupun yang membaca orang lain. Gitu. Jadi tadi kan di antara 10 amalan sunnah, salah satunya adalah juga bersedekah, dan sedekahnya bisa dilipatkan begitu banyak pahalanya. Nah, itu ya tadi Bang Rizky, jadi hukumnya sunnah, ya, bukan wajib. Jadi kalau tidak baca Al-Quran tidak dosa, gitu. Tapi rugi, rugi kan dilipatkan lipatannya 10 gitu di bulan puasa. Ya mungkin gitu. Oke, gitu ya Bang Rizky ya. Ikan sepat, ikan gabus. Makin banyak baca Al-Quran makin bagus. Cakep. Ada bertanya lagi? Atau ada yang ingin sharing-sharing tadi? Kayak Bang Fatur menceritakan kegiatannya selama bulan Ramadan. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa kita tiru gitu, yang baik-baik. Ada yang ingin maju menceritakan kesehariannya mengisi bulan Ramadan? Bang Husni mungkin? Ingin cerita Bang? Abang-abang yang sebelah kanan, ada yang ingin bertanya atau yang ingin curhat? Nah, curhat boleh ke sini. Curhat atau sharing terkait kegiatannya selama bulan Ramadan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, terakhir nih Bang, saya ingin bertanya. Saya pernah baca berita itu di tahun lalu, itu saudara kita di Palestina itu kan kalau ingin ngabuburitnya biasanya main bola, ya. Tapi kalau sekarang kan mereka sedang menderita
Ya mungkin ada anak-anak yang mungkin mengisi harinya kalau menunggu itu main layang gitu. Ya. Tapi kan mereka sekarang banyak menderita lah. Ya. Bantuan masih di blokade semacam. Mereka masih dalam ancaman Zionis gitu. Apa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini untuk saudara kita di Palestina? Ya, jadi yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita di Palestina, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Nah, jangan sampai kita bingung ya apa yang harus kita lakukan. Jadi yang harus kita lakukan itu adalah kita mensupport mereka. Nah, mensupport mereka dengan apa? Dengan mendakwahkan hal yang bisa kemudian membebaskan mereka. Apa itu? Mendakwahkan apa? Persatuan. Kira-kira yang diperlukan Palestina supaya bisa terbebas dari Zionis itu apa? Persatuan kaum muslimin. Zionis Yahudi itu kan jumlahnya paling cuma 1-5 juta ya. Ya kan? Sedikit itu mereka. Kalau misalkan Arab Saudi nyerang Zionis, kalah enggak dia? Kalau Mesir dengan Zionis itu kan cuma perbatasan ya. Cuman berbatasan negara, dekat-dekatan. Itu kalau Mesir nyerang Zionis, kalah enggak Zionis? Kalah kan? Pertanyaannya kenapa mereka masih tidak mau menolong saudara-saudara kita di Palestina? Alasannya karena belum bersatu. Maka yang harus kita dorong itu adalah dakwah mempersatukan kaum muslimin. Apa yang disebut dakwah mempersatukan kaum muslimin itu? Nah, rahasia. Bukan rahasia, tidak cukup waktunya maksudnya. Itu bridgingnya panjang dari filosofinya, apa yang harus kita perjuangkan dan lain sebagainya. Makanya sambil nunggu berbuka, nanti ini jadi harus menjadi bahasan kita setelah ini di lingkaran-lingkaran kecil teman-teman di belakang. Kita diskusikan bagaimana caranya kita untuk aksi real membantu Palestina. Apakah cukup kita dengan mensupport bantuan makanan, bantuan lain sebagainya, apakah cukup? Nah, kalau tidak cukup, apa harus kita lakukan? Nah, kita sebagai mahasiswa, kita membuat lingkaran-lingkaran kecil untuk mendiskusikan problematika yang dihadapi oleh masyarakat kaum muslimin yang ada hari ini. Realnya kita diskusi, itu Bang. Kalau kita pergi ke Palestina mampu enggak? Suruh jihad ke Palestina bisa enggak? Enggak mampu ya. Makanya kita realnya adalah diskusi, cari solusi untuk Palestina. Jadi gitu Bang. Ya, syukur kembali. Sebelum saya tutup, saya beri kesempatan lagi. Ada yang ingin bertanya, satu pertanyaan lagi terkait kegiatan selama di bulan Ramadan. Ya, tidak ada ya. Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan majelis Ramadan jelang berbuka puasa pada sore hari ini. Saya coba ringkas beberapa poin yang kita bahas ya. Yang pertama adalah Ramadan adalah sebagai tamu spesial. Jadi 1 bulan dibandingkan bulan-bulan yang lain dia tamu spesial. Yang kita bisa isi di bulan Ramadan yang pertama adalah bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Yang kedua, meminta maaf kepada manusia. Jadi membereskan muamalah kita, hubungan kita dengan manusia. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang berkah, berlipat ganda pahala ya. Yang ibadah sunnah itu bisa menjadi pahalanya senilai kewajiban gitu ya. Dan tadi sudah dibagi oleh Bang Gali terkait program-program yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Yang pertama, program untuk menghapus dosa, yaitu dalangan amalan puasa dan qiyamul lail dengan sholat tarawih, dengan sholat tahajud dan sunah-sunah yang lain. Yang kedua, memperbanyak berdoa ya, karena salah satu doa yang mustajab adalah doa orang yang berpuasa. Yang ketiga adalah ibadah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tadi banyak ya programnya. Ada sedekah, ada iktikaf, ada umroh, ada dakwah, ada membaca Al-Qur'an, ada berdakwah, ada jihad termasuk
Itu adalah amalan-amalan yang bisa kita saling berlomba dengan saudara kita. Baik, alhamdulillah sudah di penghujung acara Majelis Ramadan jelang berbuka puasa pada hari ini, bahas tema aktivitas pemuda dalam mengisi bulan Ramadan. Insya Allah kita hadir setiap hari Rabu dan hari Sabtu selama di bulan Ramadan di Masjid Syaifullah ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa di Rabu depan ya, dengan tema-tema yang lain yang lebih menarik, dengan ustadz-ustadz, abang-abang juga yang lain. Dan bagi teman-teman yang ingin menyaksikan, yang tadi mungkin kelewatan materinya, bisa menyaksikan di akun YouTube kami, ya, yaitu di akun Pontianak Bertauhid, ya. Jadi teman-teman nanti bisa buka YouTube, cari channel Pontianak Bertauhid, nanti bisa menyaksikan siaran ulang kegiatan kita setiap hari Rabu dan Sabtu. Alhamdulillah, ini adalah salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh komunitas literasi Islam Khatulistiwa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa mengikuti sampai sampai selesai Ramadan di setiap hari Rabu dan Sabtu pukul setengah 5 sore sampai menjelang berbuka puasa. Ini yang dapat kami sampaikan. Ada tambahan dari Bang Ali? Cukup ya? Oke. Kalau tidak ada, kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada sumur di ladang, bolehlah menumpang mencuci. Kalau ada salah dan khilaf dari kami, tolong jangan dilaporkan ke Pak Polisi. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.